Hai warganet, selamat datang di Library Film. Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga baik dan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini, kami akan membahas 5 rekomendasi film yang wajib kalian tonton di tahun 2021. Apa saja film tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke warganet, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami lainnya. Godzilla vs Kong adalah sebuah film monster Amerika Serikat karya sutradara Adam Wingard dan merupakan sequel dari Godzilla, King of the Monsters dan Kong, Skull Island. Godzilla vs Kong dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Sean O'Grady, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, Zhang Ziyi, dan Damian Bichir. Berdasarkan trailer Godzilla vs Kong yang dirilis oleh Warner Bros Pictures, Kong ditampilkan bersahabat dengan seorang anak kecil yang bisa berkomunikasi dengannya. Sementara Godzilla terlihat berubah menjadi sosok jahat dan menyerang banyak orang di film ini, meski di film sebelumnya ia menjadi penyelamat para manusia. Istilah Monsterverse merupakan nama dunia fiksi yang terdiri dari berbagai jenis mitos monster, dua diantaranya adalah Kong dan Godzilla. Semua monster yang ada di Monsterverse sering disebut sebagai kaiju yang mengacu pada genre film Jepang populer tentang monster serta makhluk mitos dalam film tersebut. Kong sedang berada dalam sebuah perjalanan bersama Nathan Lin, Alexander Skarsgård, seorang ahli geologi dan tim Monarch, organisasi misterius yang mencari tahu asal-usul monster. Jia, seorang anak yatim piatu ikut serta dengan mereka. Ia memiliki bakat khusus sehingga bisa berkomunikasi dengan Kong dan menjalin hubungan yang kuat. Saat berada di tengah laut, tiba-tiba sebuah serangan muncul dari dasar laut dan menghancurkan kapal tanker yang Kong dan manusia lainnya tumpangi. Kong pun berhadapan langsung dengan Godzilla. Mereka berdua pun bertarung sangat sengit. Kong memukul Godzilla hingga terjatuh dan masuk ke dalam laut. Tak hanya sampai di situ, Godzilla kembali membuat ulah di pusat kota dengan menyerang para manusia dan menyemburkan gelombang listrik dari mulutnya. Kong kembali menghadapi Godzilla dan menemukan senjata untuk menahan dan melawan kekuatan Super Godzilla. Namun fakta mengejutkan terungkap. Pertarungan Godzilla dan Kong ternyata sudah direncanakan oleh sekelompok pasukan rahasia untuk melenyapkan makhluk buas tersebut. Bagaimana akhir pertarungan antara Godzilla dan Kong? Kita saksikan saja Godzilla vs Kong yang akan tayang perdana pada 26 Maret 2021 mendatang. Film Mortal Kombat merupakan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2021 ini. Film ini merupakan film garapan sutradara Simon McQuoid dan diproduseri oleh James Wan, Todd Garner dan Lawrence Kasanoff. Film Mortal Kombat 2021 ini adalah film diadaptasi dari video game, di mana Mortal Kombat 2021 akan dibintangi oleh Ludin Lin yang berperan sebagai Liu Kang, Jessica McNay berperan sebagai Sonya Blade, Hiroyuki Sanada yang berperan sebagai Scorpion, Mehcad Brooks berperan sebagai Jax, Louis Tan berperan sebagai Cole Yang, Chin Han yang berperan sebagai Shang Tsung dan juga aktor kenamaan Indonesia Joe Taslim yang memerankan sebagai Sub-Zero. Dalam film ini, menceritakan tentang seorang petarung Cole yang terbiasa bertarung untuk mendapatkan uang. Namun ia tidak tahu soal warisan keluarganya. Kaisar Outworld, Shang Tsung mengirim petarungnya Sub-Zero yang merupakan seorang pengendali es dari Outworld untuk memburu Cole Yang. Cole Yang menjadi khawatir atas keselamatan keluarganya. Cole kemudian mencari Sonya Blade berdasarkan petunjuk dari Jax, seorang mayor pasukan khusus yang memiliki simbol naga yang sama dengan simbol yang telah Cole miliki sejak kecil. Dengan cepat, ia mendapati dirinya di kuil dari Lord Raid, seorang Elder God yang memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang memiliki simbol naga. Di sini, Cole berlatih bersama para petarung lainnya seperti Liu Kang, Kung Lao, dan tentara bayaran Kano, sementara dia berlatih untuk mempersiapkan menyelamatkan bumi dari Outworld. Apakah Cole didorong untuk membuka arcana yang merupakan kekuatan besar dari dalam jiwanya untuk menyelamatkan keluarganya dan menghentikan Outworld menyerang bumi? Untuk selengkapnya tunggu saja tayang perdana Mortal Kombat pada tanggal 16 April 2021 mendatang.
Marvel Cinematic Universe Fase 4 secara resmi akan memulai musim panas ini dengan Black Widow. Untuk mengantisipasi film yang akan datang, Marvel Studios memperbarui sinopsis kembalinya Scarlett Johansson sebagai mata-mata wanita pertama di Avengers. Kabarnya film ini akan memiliki setting di antara Captain America, Civil War dan Avengers Infinity War. Black Widow akan menceritakan mengenai konspirasi gelap yang dipadukan dengan masa lalu Natasha sebagai mata-mata dan pembunuh Rusia. Dalam keadaan diburu, Natasha kemudian mengunjungi kembali beberapa rekan-rekannya yang ditinggalkan sebelum ia bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan The Mightiest Superheroes on Earth. Natasha Romanoff alias Black Widow berhadapan dengan bagian-bagian yang lebih gelap dari buku besar ketika sebuah konspirasi berbahaya dengan ikatan masa lalunya muncul. Didorong oleh kekuatan yang tidak akan berhenti untuk menjatuhkannya, Natasha harus berurusan dengan sejarahnya sebagai mata-mata dan hubungan yang terputus meninggalkannya jauh sebelum dia menjadi Avengers. Terlihat Black Widow bersatu kembali dengan teman lamanya, Yelena dan Alexei. Bersama-sama mereka merencanakan sebuah perlawanan baru yang memiliki hubungan dengan Red Room di mana mereka dilatih bersama sebagai mata-mata Rusia. Film solo Black Widow memang menjadi salah satu film yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar Marvel setelah Natasha dan Steve Rogers tampil bersama di Captain America: Civil War 2016 lalu. Black Widow sendiri akan disutradarai oleh Kat Shortland, serta ditulis oleh Jack Schaeffer dan Nate Benson. Dapat diambil kesimpulan bahwa Black Widow akan melawan masa lalunya untuk menyelamatkan masa depan Avengers. Siapa yang tak kenal dengan series film Fast and Furious? Film ini bergenre action, adventure, dan crime yang sangat cocok bagi kamu yang menyukai film tantangan dan menguji adrenalin. Fast and Furious 9 adalah franchise film yang mengawali cerita tentang aksi balap mobil. Cerita tentang Dominic Toretto, Vin Diesel, dan timnya siap menyapa penonton lagi tahun ini. Fast and Furious 9 disutradarai oleh Justin Lin yang juga banyak menyutradarai film-film terkenal, salah satunya sequel dari Fast and Furious yang kelima dan 6. Bagi penggemar film action dan crime juga yang sudah menyaksikan film Fast and Furious dari season 1 pasti senang mendengar kabar ini. Sama seperti film Hollywood lainnya, Fast and Furious 9 berulang kali mengalami penundaan tayang di tahun 2020. Universal Pictures akhirnya menetapkan jadwal tayang film ini di Mei tahun 2021. Fast and Furious 9 ini sangat menarik, pasalnya Vin Diesel, akan beradu akting dengan Jacob, John Cena. Film ini diperkirakan berdurasi 2 jam 25 menit namun pastinya tidak akan membuat penonton bosan karena akting dari para pemain yang menakjubkan. Makan bersama selalu menjadi adegan ikonik di film franchise ini. Di sisi lain, kembalinya karakter Han membuat film ini menjadi menarik. Para penggemar tidak menyangka Han akan hadir kembali, membuat para penggemar pasti penasaran tentang alur cerita yang akan dibawakan film ini. Menurut beberapa informasi, film ini fokus pada peran Cypher yang meminta bantuan Jacob yang tak lain adalah adik dari Dom untuk balas dendam pada Dom dan timnya. Bagi yang ingin menonton film ini lebih baik untuk menonton series sebelumnya terlebih dahulu karena ada beberapa cerita yang masih saling berhubungan. Tidak ingin mengecewakan penggemar, Sony Pictures memberi kabar terbaru mengenai sequel Venom. Rumah produksi ini mengumumkan Venom 2 akan dirilis mundur dari perilisan awal yakni 2 Oktober 2020 menjadi 25 Juni 2021. Masih dibintangi Tom Hardy, Venom 2 akan berjudul Venom: Let There Be Carnage. Para pemain juga telah diumumkan, seperti dengan kembalinya Tom Hardy sebagai Venom dan Michelle Williams sebagai Anna Wayne. Pada sequel ini, Hardy akan dihadapkan dengan musuhnya, Carnage yang diperankan oleh Woody Harrelson. Kemunculan Harrelson sudah terlihat pada bagian post-credit Venom. Nantinya, film ini akan banyak menampilkan hubungan Eddie Brock dan Venom karena tim produksi melihat reaksi penggemar yang menyukai interaksi ini pada bagian pertamanya. Sutradara Andy Serkis akan menjadi pengarah dalam sequel Venom menggantikan Ruben Fleischer. Tidak hanya sutradara, dalam film ini juga merekrut penulis naskah baru yaitu Kelly Marcel yang ikut menulis Saving Mr. Banks. Sinematografinya dipegang oleh Robert Richardson yang banyak bekerja dengan Quentin Tarantino dan Martin Scorsese. Oke warganet, berikut tadi 5 rekomendasi film di tahun 2021 versi Library Film. Sekian video dari Library Film kali ini. Subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir, dan sampai ketemu di video kami berikutnya.